إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di bagian akhir dari dosa besar durhaka kepada suami itu ada pasal pembahasan tentang tanggung jawab suami terhadap istri. Memang betul kaitan dengan hadis-hadis sebelumnya, dalil-dalil sebelumnya itu larangan sang istri itu durhaka kepada suami. Namun sebagai suami pun juga memiliki tanggung jawab yang berat, sehingga pantas saja Allah dan Rasulnya pun membahas tentang kalau wanita kok sampai durhaka kepada suami itu jelas neraka, jelas tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tanggung jawab suami terhadap istrinya itu pun juga berat, sama-sama ada tanggung jawab masing-masing. Karena kembali lagi namanya hak dan tanggung jawab itu akan selalu sepadan, sama-sama. Bukan berarti cuma nuntut haknya saja tapi tidak mau menjalankan tanggung jawabnya, kewajibannya. Padahal kalau kita dapat hak maka kita juga wajib menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Misalnya kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di luar dari pembahasan suami dan istri ini. Allah itu menciptakan kita, mau semua kebutuhan kita yang ngasih Allah. Kewajiban kita itu adalah nyembah sama Allah. Hak kita mintanya sama Allah, karena Allah yang ngasih semuanya. Itu hak kewajiban itu seperti itu. Kalau kita cuma nuntut haknya saja, nuntut pemberian dari Allah, rizki yang banyak, sehat, semua kebutuhan tercukupi, semua keinginan bisa terwujudkan di dunia ini, tapi kita nggak menaikkan kewajiban, yaitu mengkosong. Mungkin bisa jadi iya dapat, tapi nanti di akhirat pasti tidak akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak dan kewajiban ini ya selalu beriringan, selalu beriringan. Jangankan itu, kita kerja saja sebagai pegawai, gajinya tinggi meskipun jane gayane berning kantor, ngaklik menunggu. Itu yang kerja malah otaknya. Beda dengan yang kerja di lapangan. Kerja di lapangan betul kesel, tapi sing kesel badannya Pak. Tapi yang kerja pakai otak itu yang kesel otaknya. Bisa jadi yang kerja otaknya tadi gajinya lebih tinggi, tapi tentunya tekanannya, tuntutannya, targetnya itu pun juga berat. Jadi gaji tambah naik itu tentunya tanggung jawab untuk kerjaan dia pun juga pasti akan tinggi. Jadi seperti itu selamanya seperti itu. Kita yang kerja pasti tahu seperti itu. Nah begitu pula suami istri sama. Kita bisa mendapatkan yang kita inginkan dari istri kita, dari suami kita, tapi pun kita juga harus menunaikan kewajiban kita atas mereka. Jadi itu harus selalu imbal bani. Jadi bukan cuma nuntut saja, hak-hak kita. Justru bila mana setiap manusia itu mengusahakan menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya dia selesaikan, semua usaha untuk menjalankan kewajibannya,
insya Allah hak-hak itu akan datang dengan sendirinya. Yang pantas datang pada kita pasti akan datang pada diri kita. Kalau kita sibuk untuk menjalankan kewajiban. Nah, kalau ini yang terjadi, insya Allah dunia itu akan indah. Insya Allah kehidupan kita akan enak semuanya. Karena kita mementingkan kewajiban saya apa toh yang belum saya tunaikan apa toh. Itu cuma yang dipikir itu lantas diperbaiki. Cuma itu saja. Insya Allah hidup kita akan enak. Semua orang mikirnya seperti itu. Insya Allah enak. Lah terus haknya bagaimana? Mintanya sama Allah. Jelas Allah Maha segala-galanya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tanggung jawab suami terhadap istri. Jika seorang istri diperintahkan supaya mentaati suaminya dan mencari ridhonya, seorang suami pun diperintahkan supaya berbuat baik dan bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Juga supaya bersabar atas sikap kurang baik dari istrinya dan yang lainnya. Selain itu, ia harus memberikan hak-hak istrinya, baik berupa nafkah, pakaian, dan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19, dan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayatnya seperti itu. Jadi kita diperintahkan untuk bergauli istri dengan cara yang terbaik. Perintah dari Allah. Kalau istrinya bejat sekalipun, ya kita tetap dituntut berbuat baik kepada istri kita. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istausu bin nisa'i," berilah bersikap baiklah kepada wanita. Ala ketahuilah inna lakum ala nisa'ikum haqqan wa nisaikum alaikum haqqa. Sesungguhnya atas kalian itu ada hak dari istri-istri kalian, dan istri kalian pun juga memiliki hak dari diri kalian. Fa amma haqqukum, adapun hak kalian ala nisaikum atas istri-istri kalian, fala yutina furusyakum man takrahuna. Jangan sampai ada laki-laki yang menginjakkan tempat tidur kalian, dari orang-orang yang tidak engkau izinkan. Liman takrahunahu, bahkan lebih-lebih kamu benci dengan dia. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Sedangkan hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan. Tadinya dirahmati oleh Allah. Jadi ini hak dan kewajiban, hak-hak antara suami dan istri. Kalau haknya suami, itu tidak ada orang yang boleh masuk rumah, apalagi masuk kamar siapapun yang tidak diizinkan oleh suami. Itu haknya, karena itu adalah hak kepemilikan suami. Lebih-lebih itu adalah tempat tidur. Jangankan tempat tidur, tempat duduk saja yang biasa digunakan oleh tuan rumah saja, itu juga diperhatikan. Di Jawa kan juga seperti itu. Ini kursi biasa digunakan oleh tuan rumah. Itu nggak mungkin kok tamu nanti duduk di tempat itu, nggak mungkin. Jadi itu ada adab dalam Islam pun juga diajarkan seperti itu. Bahkan misalnya dalam satu masjid, kalau ada imam rawatibnya, itu yang didahulukan imam rawatib. Meskipun yang jadi makmum itu Rasulullah tetap mempersilahkan imam rawatibnya sampai seperti itu. Dan itu pun nanti digabungkan dengan janganlah kalian duduk di singgasana yang biasa digunakan oleh tuan rumah sebagai tamu seperti itu. Itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kebiasaan orang Jawa itu pun pakai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hak suami dari istri mereka. Istrinya harus jaga itu.
Bahkan meskipun suaminya nggak ada di rumah, itu pun juga harus diperhatikan. Bahkan sampai apa namanya, orang tua zaman dulu pun, jangankan orang lain, keluarganya aja bisa jadi nggak boleh duduk di tempat biasa digunakan oleh Mbah Kakumi. Lihat jadi bangunan yang pindah dia. Sampai seperti itu. Itu dijaga betul. Sampai seperti itu. Leres Pak, matanya itu. Pasti itu diperhatikan. Hal sekecil itu. Lihat jadi bangunan pindah. Seperti itu. Kasih tahu yang baik. Nah, ya. Betul, memang kursi yang baik betul. Biar pasti cicil itu. Tapi kursi yang baik betul Mbak. Kursi yang baik aku ngerti. Ini apa kursi yang baik. Tapi sebenarnya setelah dewasa ternyata itu ada dalilnya. Jangan duduk di singgasana yang biasa digunakan oleh tuan rumah. Sampai seperti itu. Ya, begitu pula sebaliknya. Maaf, sebelumnya istri harus perhatikan ini, terutama tempat tidurnya. Makanya misalnya kita punya anak kecil, kok bertamu di tempat orang lain itu nggak boleh. Kalau main ya boleh silakan, tapi jangan sampai masuk ke kamar siapapun. Silakan main di ruang tamu, dipersilakan di situ, udah main di situ. Namanya anak kecil biasa main. Nah di situ sama-sama ada punya anak kecilnya terus main berantakan biasa. Tapi jangan sampai nanti lari-lari kok sampai masuk ke kamar. Jangan. Jadi harus tahu adab-adab seperti itu. Begitu pula ketika ada tamu, misalnya ada anak kecil, meskipun anak kecil tetap dikasih tahu, jangan masuk di sini. Tetap itu kewajiban istri, karena tanggung jawab istri itu adalah semua yang terjadi di rumah dia. Nah begitu pula sebaliknya, adapun hak istri atas suaminya itu harus suami memperbaiki, harus berbuat baik kepada istrinya, terutama kaitan dengan pakaian dan makanan. Terutama kaitan dengan pakaian dan makanan itu diusahakan baik. Ini kok reneng papan ya? Sandal terpangan kok papan reneng. Makanya nanti kaitan dengan ini banyak ulama-ulama yang menyampaikan kalau kita hanya cukup untuk pakaian dan makan saja, itu rumah sebenarnya juga nggak wajib, ngontrak ya rapopo. Daripada kalian harus mengambil KPR dari ini orang mampu terus nyicil, jelas itu riba. Sampai bilang seperti itu, saking kerasnya. Karena ini kewajiban suami atas istrinya pakaian dan makanan saja. Adapun rumah itu bonus, silahkan. Punya bagus, nggak punya nggak apa-apa. Jadi kontraktor sampai mati ya apa-apa. Kontrak terus maksudnya. Pindah rumah nggak apa-apa. Itu bukan main. Jadi seperti itu. Ya kewajiban terutama kaitan dengan pakaian dan makanan. Nah kalau pakaian, suami usahakan. Dia itu kewajiban dia. Itu hak istri dia. Tapi kasih pakaian yang syar'i, makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, awanin waswadilah para tawanan. Jadi istri-istri itu adalah tawanan kita. Jadi Nabi menyamakan kedudukan istri dalam kekuasaan suaminya dengan seorang tawanan dalam kekuasaan orang yang menawannya. Ya seperti tawanan. Mereka kan sebelumnya diratukan oleh orang tuanya. Setelah dia nikah dengan dirimu, dia itu sebagai tawanannya. Kamu harus tetap jaga baik-baik. Dan ini pun dijadikan dalil kalau seorang muslim kok punya tawanan itu kan harus dijaga baik, nggak boleh disiksa, nggak boleh disakiti, dicincang, namun nggak boleh seperti itu. Ya begitu pula istri pun sama. Beliau juga bersabda, khairukum li ahlihi,
sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ayat yang lain disebutkan khairukum altabukum bi ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling lembut terhadap istrinya. Selanjutnya, Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling lembut terhadap istrinya. Beliau bersabda, laki-laki mana saja yang bersabar terhadap akhlak tercela istrinya, niscaya Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikan kepada Ayyub alaihissalam yang sabar dalam menerima ujian darinya. Jadi kan bahkan sampai istrinya pun juga meninggalkan Nabi Ayyub itu sabar ya. Ucapannya jelek dan seterusnya. Kalau ada laki-laki dia sabar terhadap keburukan istrinya, maka pahalanya seperti Nabi Ayyub. Wanita mana saja yang bersabar terhadap akhlak tercela suaminya, niscaya Allah akan memberinya pahala seperti pahala yang diberikannya kepada Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jadi ini silakan diperhatikan hadisnya. Kalau kita punya istri kok iya nakal tenan, ya senakal-nakal dia ya kita harus tegas kaitan dengan kepemimpinan. Itu tanggung jawab suami. Udah ditegasi tetap seperti itu, sabar. Udah. Selagi tidak terumbar aibnya, terbuka auratnya, masih di rumah, kita diperlakukan apapun, udah sabar. Bismillah. Pahalanya seperti yang didapat oleh Nabi Ayyub. Begitu pula wanita tidak dapati istrinya kok dahsyatnya, seorang wanita dapati suaminya yang seperti itu, lebih tercela seperti Fir'aun misalnya, dia bisa bersabar, maka pahalanya seperti Asyah binti Muzahim. Sampai seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira istri-istri kita ora sedahsyat istrinya Ayyub deh. Begitu pula istrinya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Istrinya Nabi Lut itu jelas dilaknat oleh Allah masuk neraka. Nah istri kita gak sedahsyat itu kejelekannya. Begitu pula suami-suami dari ibu-ibu kita juga sedahsyat Fir'aun sampai ngaku Tuhan dan seterusnya. Nah itu kita harus bersabar. Ini ibu orang kita ini dua dong, biasanya banyak ya. Selanjutnya diriwayatkan ada laki-laki datang mengunjungi Umar bin Khattab untuk mengadukan keburukan akhlak istrinya. Orang itu berdiri di pintu rumah Umar menunggu dia keluar. Tiba-tiba terdengar olehnya suara istri Umar yang mengeluarkan kata-kata kasar kepadanya. Sedangkan Umar diam saja. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Orang itu pun beranjak pergi seraya berkata dalam hati, jika Umar yang terkenal keras dan tegas saja seperti itu, yang tegahnya seperti itu saja, dia diperlakukan istrinya seperti itu, padahal dia Amirul Mukminin, lalu bagaimana dengan diriku? Aku gak sedahsyat itulah. Kalau bojoku menunggu kita Umar kudune keras dahsyat Amirul Mukminin, neng omahe senene bojone. Dia baru batin seperti itu ketika itu Umar keluar dan melihat laki-laki itu sedang berbalik untuk pergi. Maka ia pun manggil, wahai fulan, apa keperluanmu datang kemari? Orang itu jawab, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya kedatangan saya kemari itu untuk mengadukan keburukan akhlak istri saya kepada Anda. Namun ketika saya sampai di sini, saya mendengar istri Anda pun ternyata bersikap sama dengan istri saya. Maka saya berkata dalam hati, jika keadaan Amirul Mukminin dengan istrinya saja seperti itu, lalu bagaimana dengan diriku? Saya
saya pun mengurungkan niat saya dan mau pulang. Umar pun berkata, wahai saudaraku, aku memaafkannya karena beberapa sebab. Yang pertama, dia adalah juru masak untuk makananku. Itu berarti tugas istri itu loh. Membuatkan roti untukku, mencucikan bajuku, menyusui anak-anakku. Padahal itu semua tidak wajib baginya. Pun juga dialah yang menenangkan hatiku dari perbuatan haram. Maksudnya dari syahwat, sehingga akhirnya bisa menunaikan pada istrinya kan gitu. Karena semua itulah aku memaafkannya. Orang itu pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, begitu pula lah dengan istriku. Umar berkata lagi, maafkanlah dia wahai saudaraku, itu tidak lama. Takna sesuk yang mati dewi. Ya. Cuman sebentar aja di dunia, sebentar. Sebentar dia tahu Pak wis, ya Pak. Berumah tangga udah berapa tahun Pak? 40 tahun? 42 aja deh. Ya udah. Dalam. Ya itu tetap sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat. Top nol mati sih. Itu tidak lama. Maksudnya apa di dunia? Dunia itu nggak akan lama. Makanya siapa namanya? Dokter Aisyah Dahlan menyampaikan, ya udah, ya tabiatnya wanita ya menembui. Dia dalam sehari itu harus ada 20.000 kata yang keluar dari mulutnya. Kalau laki-laki itu paling berpol 7.000 Pak. Perempuan 20.000. Makanya laki-laki sampai rumah begitu menilai bojone. Aisyah Dahlan cuma bilangnya loh, tak nawi 20.000 nero teh. Wis ngono ora tok wae. Wis kesel ya turu dhewe. Jadi ini belum mencapai target. Belum mencapai target tadi itu. Targetnya 20.000 itu belum habis. Makanya pasti akan keluar. Pasti itu. Kalau laki-laki pokoknya jadi guru, ini sekolah masih ngajar, kok bareng maghrib kayak aku ini kayak isi meneh 7.000 entek wis kan omah setra ngomong guys. Penentang seneni ya wis. Nah, karena apa? 7.000 wis entek kan. Aisyah Dahlan bilangnya seperti itu. Lah ya dengerin aja. Selagi itu tidak melanggar syariat udah biarin. Sampai seperti itu. Makanya Umar bilangnya apa? Udah dia nggak lama. Karena ya kesel turu dewi maksudnya. Ya orang ya, kok wayahe nate mati dewi mana? Dunia cuma sebentar. Subhanallah. Satu kisah lagi yang agak panjang. Alkisah, ada seorang soleh yang mempunyai saudara fillah karena Allah, yang juga saudara yang soleh. Jadi antara dua orang itu bersaudara, maksudnya dia jadi sahabat karib atau bestie kalau zaman sekarang. Setahun sekali dia mengunjungi saudaranya itu. Suatu saat dia mengunjungi saudaranya dan mengetuk pintu rumahnya. Terdengar suara istrinya menyambut. Siapa di luar? Dia menjawab, aku saudara suamimu fillah. Aku datang untuk mengunjunginya. Wanita itu berkata, ia sedang pergi mencari kayu bakar. Kuharap dia tidak kembali dengan selamat. Istighfarnya. Lalu wanita itu mencela dan mencaci maki suaminya sekehendak hatinya. Bujurnya ternyata menunggu. Ketika ia sedang berdiri di depan pintu itu, orang yang ditunggunya pun datang dari arah gunung sambil membawa seikat kayu bakar yang diletakkannya di atas punggung seekor singa. Subhanallah. Bujurnya kayak ngono ternyata didoyo hebat. Dia tetap cari kayu bakar, namun
kayu bakarnya ini diletakkan di atas punggung seekor singa, sehingga kayunya adalah singanya tadi. Orang yang baru datang itu memberi salam kepada saudaranya dan mengucapkan selamat datang kepadanya. Ia masuk rumah dan memasukkan kayu bakarnya, lalu berkata kepada si singa, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian orang itu mempersilahkan saudaranya masuk rumah. Adapun istrinya masih terus saja ngomelinya, sedangkan dia diam saja tidak menjawab. Ia makan bersama saudaranya itu sekadarnya, lalu saudaranya berpamitan. Saudaranya itu heran atas kesabaran saudaranya terhadap istrinya. Iya, sabar men laki-laki ini. Ora pakake singa. Dipakake singa. Tahun berikutnya dia datang kembali. Kemudian mengetuk pintu rumah saudaranya. Dari dalam terdengar suara istri saudaranya. "Siapa itu?" Dia menjawab, "Saya saudara suamimu fillah." Wanita itu berkata lagi, "Selamat datang, ahlan wa sahlan. Mohon menunggu sebentar, insya Allah beliau akan datang dengan selamat dan sejahtera." Beda ternyata isi Indonesia. Orang itu pun kagum akan lembut dan halus budi bahasa istri saudaranya ini. Tak lama kemudian datanglah saudaranya sambil memikul kayu bakar di pundaknya. Sekali lagi dia terheran-heran menyaksikannya. Nek sadurunge sing mikul kontone apa kontone singone. Dan tahun ini sing mikul wong lanange. Saudaranya mengucapkan salam dan masuk ke rumah. Ia mempersilahkan saudaranya masuk. Istri saudaranya itu menghidangkan makanan bagi keduanya sambil mempersilahkan mereka makan dengan kata-kata yang ramah dan lembut. Ketika akan pulang, dia berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, jawablah dengan jujur pertanyaanku ini." "Apakah itu, wahai saudaraku?" Kata penolong. Dia balik tanya, "Setahun yang lalu, kala aku mengunjungimu, aku mendengar kata-kata istrimu yang kotor dan kasar, tidak beradab dan banyak mencela. Aku juga melihatmu datang dari arah gunung bersama seekor singa yang membawakan kayu bakarmu dan selalu menuruti apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang aku lihat istrimu budi bahasa dan halus, tak terdengar celaan sedikit pun, juga kamu membawa kayu bakar di punggungmu sendiri. Bagaimana semua itu terjadi?" Tanyanya. Saudaranya menjawab, "Wahai saudaraku, istriku yang bawel itu sudah meninggal." Makanya saya tadi bilang ngomong sedelok dengan nanti. Ya Allah. Aku dahulu sabar menghadapi akhlak buruk dan segala perilakunya. Bersamanya aku sangat kesusahan, tetapi aku selalu memaafkannya. Karena itulah Allah menundukkan seekor singa untukku supaya membantu memikul kayu bakar seperti yang kamu lihat. Setelah istri itu meninggal, istriku yang pertama meninggal, aku pun menikahi wanita salihah ini. Maka aku pun hidup bahagia bersamanya, dan singa itu meninggalkanku sehingga aku harus memikul kayu bakar di atas punggungku sendiri. Semua itu karena aku sudah bersenang-senang dengan istriku yang sangat taat kepadaku dan penuh berkah. Ya, beda nih. Istrinya bawel, kerjaannya dibantu oleh Allah, ditundukkan singa untuk dia. Setelah itu ganti istrinya sholihah, sing kerja wonge dhewe, sing kesel wonge dhewe. Kenapa? Lah ning omah wis penak, kerjane dadi abot. Ketika ning omahe ora penak, Allah mudahkan urusan dia di luar. Subhanallah. Jadi inilah beratnya tanggung jawab suami terhadap istrinya. Yaitu harus diterima pilihan-pilihanmu dewi. Barang ora penak apa balik iki. Sing milih-milih dhewe ini. Tapi kembali lagi semua itu insya Allah akan ada pahalanya. Ya tinggal kita menempatkan diri.
Kira-kira kita ini laki-laki seperti Nabi Muhammad, nyontoh Nabi Muhammad, atau laki-laki seperti Fir'aun mulai. Kalau perempuan, kita itu perempuan seperti Khadijah atau seperti istrinya Nabi Lot atau Nabi Nuh. Apa sih kayak bawelnya gimana? Nah, tinggal kita menempatkan diri. Tapi kan katanya jari ini pasangan itu adalah cerminan dirinya, mana jari ini. Tapi kok faktanya di lapangan di dalam ayat ini ya kok ya dan betul, ya itulah ujian. Bahkan guru saya nyampaikan, kalau kita pelajari di dalam Al-Quran, kebanyakan rumah tangga itu pasti bermasalah. Kok ngono kuwi bermasalah di sini bukan berarti hidup rumah tanggamu itu bermasalah orang, bukan seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan banyak masalah-masalah rumah tangga supaya ketika kita nanti dalam berumah tangga kok ada masalah, kita bisa menyelesaikan sesuai dengan contoh yang ada di dalam Al-Quran itu, gitu loh. Lah nek penak merasa diceritake, kabeh wis siap. Rumah tangga suami baik, istri yang baik, nek gur ngono kuwi kabeh siap. Suami ini sugih, wanitane wis iso menempatkan diri wah penak kuwi. Serasa diceritake ning Quran, kabeh iso jalani. Tapi nek susah balelo siji, bawel siji, kaya Fir'aun lah diceritake ben ngopo lah sesuk nek laki-laki kaya ngono, nek wedokan kaya ngono iso jawab ngono. Iso ngadepi dengan baik lagi. Jadi seperti itu, tinggal kita tempatkan diri kita. Udah ada contohnya, udah ada rambu-rambunya. Kalaupun sampai suami melakukan hal di luar nalar, nek masih di bawahnya Fir'aun, sabar aja. Mun wis luwih dasar saka Fir'aun, wis jenengan gak sabar dulu. Tapi kita remeh ngomongin lebih dasar ketimbang Fir'aun. Kecuali Dajjal kita ini, sesuk nenek. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, atau bahkan istri kita pun juga sama. Bisa jadi ya bawelnya minta ampun, bisa jadi ya udah dengerin aja. Kita nana wis kesel tuh. Ya wis entek apa namanya? Targetnya wis turu kesel gitu. Nek turu malah katakan ning kasur iki muni-muni. Sampai sini ada yang boleh tanyakan, boleh disampaikan selesai bab ini. Lurus saja. Kalau tidak ada, perlu disampaikan, perlu saya sampaikan juga. Baru kemarin saya diundang untuk ngisi kajian ibu-ibu. Lebih-lebih di masa modern ini, masa bermedia sosial. Standar kita itu banyak menjadikan standar kita adalah media sosial. Jadi sampai ada istilah dalam TikTok, jangan cari istri standar TikTok mencarinya. Kenapa? Kalau istri standar TikTok ragil kerja, betul loh pengumuman tadi lah. Masa itu bukan kewajiban istri. Cuci pakaian itu bukan kewajiban istri. Kan kewajiban suami apa? Ngasih pakaian, ngasih makan, kan gitu. Berarti tugasnya ngasih makan dan ngasih pakaian adalah tugas suami. Iya, angel. Standar TikTok ngomong ibarat bojone ora gelem mbak, ora gelem masak. Padahal sing lanang wis kerja kate esuk, goleki dhuwit, banting tulang meras ringan yang jogo ya di pisu wong wis biasa ngono Pak, betul lah. Goleki lho karuan tiap hari dapat. Tekan masjid diumeli tur
Nek standar TikTok isi kon masak, isi kon nyuci pakaian dhewe. Tinggu bojone ya sing nyuci suami ini kan kewajiban suami. Standar TikTok ini ruwet menarik. Tapi perlu diperhatikan. Kalau kita pakai standar internet, rusak hidup kita. Yang namanya media sosial itu pasti yang di-up atau yang ditulis atau yang jadi quote di situ, di quote atau apa ya, kata-kata mutiara yang dibikin oleh orang-orang di media sosial itu pasti yang menyenangkan suatu pihak. Tapi bisa jadi itu tidak sesuai dengan syariat. Banyak kali itu dikritisi oleh ulama-ulama yang tahu Quran, tahu hadis. Ketoknya api, tapi ternyata itu nanti ada bumerang. Karena itu bikinan manusia itu menyenangkan satu pihak saja. Tapi pihak yang lain pasti akan berpikir kalau itu tidak sesuai dengan syariat pasti seperti itu. Lebih-lebih nanti kaitan dengan istri, aku dunia istri ini bahkan mau bilang dari sampai Anda teman istri saya itu sampai ngomong ini kalau istri saya bilangnya jenenge suami bukti cinta dia sama saya itu harusnya dia akan pembantu buat saya. Omongannya ngeri. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Lah bukti cinta dia kepada saya itu harus menyiapkan pembantu untuk saya. Jadi ini ya nek bojomu kuwi presiden ngene ya. Badane oke ngene ra apa-apa. Lah nek nggo mangan Senin Kamis ora menyediake pembantu iki kok endi. Alhamdulillah minsyaidah. Sampai seperti itu pikirnya. Kenapa di media sosial itu kan yang di-up, yang yang terkenal, yang nyukai banyak, yang lihat banyak, yang keluar di beranda itu kan biasanya artis-artis, orang-orang sing hebat, sing penak uripe kan ngono. Coba sing kira-kira itu apa metu? Sing uripe ra penak di-up ning media, ora tau metu ya. Sing metu sing apik-apik, wong golane wong artis-artis ngono kuwi. Viewer oke pasti dia akan keluar yang banyak itu pasti. Dan yang dijadikan standar itu adalah standar media sosial, rusak hidup kita. Makanya sampai banyak ulama yang sudah menyampaikan juga, kalau yang dijadikan standar itu adalah media sosial, pasti rusak hidup. Itu nggak bisa dijadikan pegangan hidup. Pegangan hidup itu adalah Al-Quran, hadis. Itulah yang harus kita jadikan pegangan hidup. Lebih-lebih kita udah dekat dengan Ramadan. Bagi ibu-ibu memang kita ya kudu nyiapke sahur itu tangine ya luwe esuk. Ku kesel-kesel awan ya kudu masak nek bojone niatkan ikhlas menghadapi Allah. Bidatan itu mencari ridhonya Allah. Insya Allah kalau itu ikhlas semua ada pahala yang besar. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bahkan berapa banyak, salah satunya yang mungkin pernah saya sampaikan juga, putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga pernah minta pembantu kepada Nabi, minta budak kepada Nabi. Tapi kan gak dikasih sama Nabi. Justru dikasih zikir Fatimah gitu. Jadi sebelum tidur baca zikir seperti setelah sholat itu, terus baca ayat-ayat. Sebelum tidur baru doa tidur. Kalau itu dibaca sebelum tidur, nanti di pagi hari keselmu hilang semua. Jadi sebelumnya Fatimah itu bilang, ya Rasulullah tanganku belum ngapal, wedok tangan ngapal. Mungkin yang bosone wong zaman saiki ngono kuwi. Aku minta pembantu. Kenapa kok ngapal? Karena digiling gantung sendiri. Wanita zaman sekarang kayak aku tuh tidak giling gantung di tukangnya blender malah. Lah nek berdas ya mesti wis dadi berdas ra mungkin dadaknya lipstick apa ngerek sik kan ya mungkin.
Terus penae ngono ya rasa dadak giling sih. Kayak Cik mentolo seperti itu ya Allah ya Rahman. Ya hal-hal yang seperti ini perlu diingatkan. Maka yang sebelumnya mungkin pernah saya sampaikan juga, didiklah anak laki-laki kita untuk bekerja supaya dia bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab nanti kalau nikah itu harus mencari nafkah untuk anak istri. Dan untuk anak perempuan kita didiklah mereka untuk tahu kerjaan rumah, bisa masak, nyuci, bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyuci baju, semuanya itu tugas mereka. Nah itu apa namanya, standar minimal untuk bertahan hidup ya di situ. Ya memang ketika hidup bersama kita, mangan jane guguk ya cek kuat pak itu kuat pokoknya. Tapi ya sesekali itu masalah dulu. Jadi bisa supaya besok kalau hidup susah itu siap juga gitu loh. Nek hidup enak tapi siap. Tapi hidup susah itu enggak semuanya siap. Makanya itu harus disiapkan. Kita sebagai orang tua harus dididik itu. Ya, kalaupun udah nikah sekalipun itu pun juga harus dikasih tahu mana kewajiban dia. Ketika terjadi pertengkaran jangan kita membela anak kita padahal dia salah. Kadang ada seperti itu, orang tua anaknya udah nikah ada masalah, pokoknya bela anaknya salah sih bela, jangan. Kalau memang dia salah tetap kita bilang salah. Karena kalau ini tidak diselesaikan, meskipun dia akhirnya cerai, ganti suami atau ganti istri, itulah masalahnya sama nanti. Nah, karena kebanyakan kita, makanya Nabi pun juga perintahkan nikah itu ya sekufu tadi. Ya pantasnya piye. Kalau sekufu insya Allah sepadan, jalan bareng enak insya Allah. Tapi kalau beda kufunya, satu kaya atau miskin, aduh berat itu nanti. Cukup sampai sini, ada yang boleh disampaikan? Untuk beli dulu. Ya ada pembahasannya telat apa batu tua. Batu tua. Tapi ini harus kita kasih tahu supaya nanti, karena sering terjadi pertengkaran rumah tangga apalagi zaman sekarang. Bahkan alhamdulillah misalnya dari ketika masa-masa susah, masa-masa pacaklik seperti itu, masa-masa berat dalam ekonomi itu banyak sekali janda-janda yang istri-istri yang menuntut suaminya untuk cerai karena kembali lagi masalahnya di ekonomi, biasanya seperti itu. Gak kuat ketika hidup di bawah, susah, segalanya susah, pendapatannya susah, bahkan pendapatan kerja, cari kerja aja susah, kemudian cari duit, cari kerja aja susah, apalagi cari duit. Makanya guru saya dulu bilang, sesuatu nih iso aja cari kerja deh, cari kerja kerjaan rakyat enggak, gula duit. Jadi ini boleh kerja, boleh kerja duit aja. Bodoh-bodoh boleh duitnya, ini boleh duitnya, boleh kerja yang mati. Gak akan ada habisnya. Tapi kalau nyari duit Allah dapat sesuai dengan yang kita minta. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah, harap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.